manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain gitu ya. Ini jawaban dari Bu Nora tadi, jawaban untuk Bu Nora. Ya, jawaban untuk Bu Nora. Jadi kalau guru sudah merdeka, bisa menentukan cara belajarnya, bisa memahami kondisi murid, bisa memahami kebutuhan murid, bisa menemukan bakat murid, maka sesungguhnya guru yang merdeka belajar itulah guru yang bisa memerdekakan muridnya, Bapak. Ya, kodrat di sini adalah sebenarnya kalau dalam agama Islam itu adalah fitrah ya. Kita sudah menemukan fitrah si murid adalah kinestetik, atau murid suka bernyanyi, atau murid suka bergendang. Kadang murid itu di SD ruangannya suka bergendang-gendang gitu. Kalau kita tidak bisa memahami murid, pasti kita lakukan sesuatu yang tidak baik. Cok, diam Cok, rusak itu meja itu. Gitu ya. Nggak bisa kemudian rusak meja itu. Aduh, gimana Bapak Ibu? Itu meja, itu langsung itu nyes gitu ke murid itu. Bapak Ibu pernah nggak dimarahi guru dulu waktu belajar? Pernah ya? Siapa yang nggak pernah dimarahi guru waktu jadi murid? Tekan angka 1. Nggak pernah dimarahi guru waktu jadi murid. Semua pernah ya. Ini salah ini matematikanya, mana mungkin segini dapatnya. Oh, Bu Nari nggak pernah. Oh, keren Bu Nari nggak pernah dimarahi guru. Berarti Bu Nari ini murid apa ya? Murid teladan ya. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kodrat itu sebenarnya fitrah. Fitrahnya itu yang kita tumbuh kembangkan. Kita sebagai fasilitator, kita membantu muridnya. Saya yakin Bapak Ibu ya, karena udah baca ya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini ya. Jam 9 Merdeka, udah jadi, ya. Bentar lagi ya, Nak. Merdeka belajar, komitmen, mandiri, refleksi. Jangan lama-lama nanti Ya. rusak mata. Tapi kita dari mana? Dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu, mindset kita belajar berubah dari diri dulu. Kemudian memahami agar filosofi Ki Hajar Dewantara ini gitu, Bapak. Saya sudah mendengar tadi gitu ya. Nah ini ya, batin lahir ya. Kalau batin itu berarti apanya Bapak Ibu? Pendidikannya kalau lahir, pengajarannya. Jadi setiap lebaran itu kita mohon maaf lahir batin ya. Itu sebenarnya kita mau ngapain sih Bapak Ibu? Iya. Maaf lahir batin ya. Bahkan orang yang di ujung kulon sana pakai WA, maaf lahir batin ya. Emang kita nggak pernah berinteraksi. Seharusnya kita mohon maaf lahir batinnya kepada murid kita. Mohon maaf lahir batin ya Nak. Kalau ibu ada salah, bapak ada salah, ada yang tersakiti hatinya, coba cerita sama bapak dulu. Bapak pernah nggak pukul? Atau bapak ada nggak menyinggung hati Raihan misalnya? Diam dia. Kayak cerita bisikan dulu. Pernah nggak bapak marah? Pernah Pak. Kenapa? Ingat kan itu sepatunya kok putih gitu. Sakit hatinya. Sakit Pak. Sekarang masih sakit. Pernah nggak bapak ibu seperti itu? Ya, jadi lahir batin itu pendidikan dan pengajar. Kadang-kadang kita habis lahir batin ya di Maroki sana gitu. Sebelum lahir batin berinteraksi saja nggak pernah. Sesungguhnya orang-orang terdekat kita yang setiap hari bertemu sama kita, murid itu nggak pernah kita ucapkan lahir batin. Kita maunya dikasih bunga setiap hari guru, betul nggak? Kata Ki Hajar apa namanya Bapak Ibu, tidak meminta sesuatu hak dari murid ya, dengan suci hati mendekati sang murid. Masih ada yang berharap bunga di hari guru?
jawab sendiri ya, saya nggak bilang gitu ya. Jawab sendiri. Masih ada yang berharap Tupperware dari murid, dari guru? Masih yang berharap baju batik? Saya nggak bilang guys. Jawab sendiri ya, Bu ya. Oke ya, itu ya Bapak Ibu lahir batin. Lahirnya jangan hanya lahirnya saja Bapak Ibu, batinnya juga ikut. Ya, bermain. Kalau ada murid bermain, ya Bapak Ibu jangan salahkan gitu ya. Karena kita juga dulu bermain patuk lele. Ya, kembali ke diri itu dia. Jadi kembali ke diri lagi. Kalau sudah seperti ini, oh iya ya, gimana ya sebagai muridnya? Kadang-kadang kita menerapkan sesuatu yang kita sendiri nggak suka ya. Dipotong pangkas di rambut muridnya depan murid. Sebenarnya kita suka nggak gitu kan? Nah itu kadang-kadang kita punya dua kepribadian ya. Kita mau melakukan itu terhadap orang tapi kita nggak mau digitukan. Ya, akhlakul karimah dipengerti. Ini coklat gitu ya, sama main Milo ya. Ada yang mau bertanya tentang berhamba pada sang anak, Bapak Ibu? Bu ini ya, Pak Surya. ya Pak, silakan Pak Doni. Ya, tadi udah minta kesempatan Pak, tapi belum sempat. Yang ini aja mungkin saya pertanyakan ya Pak ya. Ini untuk dari awal kegiatan guru penggerak itu saya sering melihat dan menemukan kata berhamba kepada sang anak. Nah, kalau yang saya tahu, ini yang pengetahuan saya ya Pak ya, bahwa berhamba itu antara hubungan kholik dengan hambanya ya, Tuhan dengan sang pencipta dengan ciptaannya. Nah, ini mohon pencerahannya nih gimana nih Pak? Kenapa kata ini yang dipakai? Kenapa bukan berpusat kepada anak atau ada kata lain yang nyaman lah untuk kita untuk dalam soalnya begini Pak, yang di lapangan ketika ada pihak lain yang membaca berhamba itu seakan-akan posisi guru adalah sebagai orang yang mau diapakan saja gitu ya Pak ya. Jadi ini mohon pencerahannya Pak Surya, gimana nih Pak? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah keren pertanyaan Pak Doni. Ini untuk semua ya teman-teman. Berhamba pada sang anak ini kata-katanya Bapak kita Kiai Haji Dewantara. Gak mungkin kan kita bangkitkan beliau lagi dari kubur untuk Ya betul Pak, betul. Ya kan? Nah di situ ada tanda kutip ya, berhamba pada sang anak. Nah kenapa ini disuguhkan kepada Bapak Ibu sebagai pendidik? Nanti Bapak Ibu lah yang menjelaskan kepada orang banyak bagaimana berhamba pada sang anak. Kita ganti berhamba pada sang anak itu berpihak kepada murid, berorientasi kepada murid dan murid. Bapak Ibu. Ya. Kalau saya mau mendalami lagi, bagaimana kalau Pak Doni tadi bilang berhamba pada sang anak itu sebenarnya kita hanya berhamba. Penempatan kata itu hanya bisa digunakan antara kita sebagai hamba dan khalid ya. Kalau saya memperuncing lagi bisa, sebenarnya kita boleh berhamba kepada Allah. Tapi wiyadatul wujud bahwasanya zat sebuah sifat Allah itu ada dalam diri kita, enggak ada kata-kata hamba di situ. Ada orang di sini orang ternyata. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi berhamba itu maksudnya memanusiakan hubungan Bapak Ibu sama. Jadi menghormati anak Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau menasihati anak murid itu berdiri atau jongkok? Jongkok Pak. Jongkok Pak. Sejajar jongkok Pak. Menasihati muridnya berdiri di atas murid Jongkok atau jongkok Bapak Ibu? Jongkok Pak, sambil pegang punggungnya. Kalau saya diajak duduk, saya duduk, saya minta duduk juga. Saya Bapak Ibu bukan dalam rangka untuk mencoba tapi kita berefleksi bareng-bareng gitu ya. Ya Pak, ya Bu, saya selama ini berdiri menasihati murid saya. Tapi setelah ini mungkin saya akan setara berdirinya sama murid saya. Sejajar.
Ya, namanya kita akan melakukan perubahan ya. Ya, selama ini saya memang berdiri. Cok, sini Cok. Tadi kenapa lompat pagar? Kan di bawah kita kan? Ya, saya memang selama ini seperti itu Pak Surya. Tapi mungkin setelah ini kayak enggak ya. Itu saja contoh kecil ya Bapak. Itu saja contoh kecil. Murid lihatnya gitu. Lihat ke atas gitu. Itu saja contohnya. Berhamba pada satu berpihak kepada anak gitu ya. Memahami kebutuhan murid. Jangan pelajaran itu kita yang tentukan. Makanya Merdeka Belajar itu khusus mengikuti RPP Merdeka Belajar. Dikit laptopnya, deket. Memetakan profil murid. Orang tuanya kerjanya apa sih? Nah, Kok muridnya selalu telat? Masuk, udah telat masuk, duduk paling belakang, tidur pula lagi pas ngaji, pas belajar. Dipukul mejanya, dicerepetin. Kita nggak tahu kenapa, ini murid kenapa gitu. Kalau guru yang Merdeka Belajar, dia akan mematangkan murid. Bapaknya apa? Jual sate. Bapaknya apa? Bantu buat sate. Anaknya nomor berapa? Nomor 1. Adiknya ada berapa? Ada 5. Kenapa dia terlambat sekolah dan tidur di lokal? Rupanya pulang subuh-subuh dorong gerobak sate. Sampai di sekolah tidur ngantuk lah. Itu satu contoh Bapak Ibu. Satu case. Bapak Ibu punya banyak case yang mungkin saya akan dengarkan mungkin. Bapak Ibu. Bagaimana kita mau motong rambut. Rambutmu udah gondrong. Apa hubungannya rambut gondrong dengan pendidikan? Dan kita nggak pernah menjelaskan kenapa kita menyuruh potong rambut. Kadang-kadang kita nggak menjelaskan kepada murid kenapa kita nggak boleh terlambat masuk kelas. Taunya kita menghukum. Ketika menghukum juga tidak memberitahu apa kenapa harus dihukum. Tidur di kelas disuruh lari ke makan. Apa hubungannya? Ya, yang kita terapkan itu tidak sesuai, tidak relevan dengan apa yang sebaiknya gitu, Pak Ibu ya. Jadi itu Pak Doni, berhamba kita yang menjelaskan berhamba itu berpihak pada murid. Dengan suci hati mendekati sang anak tanpa meminta hak dari sang anak. Seperti yang dibilang apa tadi Bu, apa tadi ya? Bu Nora ya, ikhlas. Walaupun orang tua murid itu berkali-kali nanya, kenapa anak saya tak bisa baca Bu? Padahal itu posisinya masih TK. Kenapa anak saya nggak bisa baca Bu? Besok datang lagi guru yang lain, ibu yang lain. Bu, kenapa anak saya nggak bisa baca Bu? Saya sudah capek ngajarin. Jangan pernah keluar kata-kata atau dari hati kita. Orang tua satu kayak gini ya, pulang balik nanya dia. Itu Pak Doni tentang berhamba itu, ya. Itu hanya kata. Jadi kalau ihdina sirotol mustaqim itu ya, tunjukilah aku yang nyuruh. Kalau selip-selip sedikit ya ayatnya ya, terus masuk neraka. Kan enggak juga. Ya. Utamakannya cuma dari ibtidaiyah. Kalau dari alumni pesantren mungkinlah secara fasih bisa mengucapkan. Sekarang kita ambil apa yang menjadi substansi katanya. Nanti kita menjelaskan ke teman-teman lain. Berhamba sang anak itu artinya berpihaklah akan kebutuhan anak. Itu Pak Doni. Makasih ya Pak Doni. Pertanyaannya. Oke, makasih Pak Surya. Sama-sama. Nah, ini saya mau cerita ini dulu nih. Kenapa kita cerita tentang Pak Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu? Udah baca ini ya? Udah baca Bapak Ibu? Kenapa dia mengatakan berhamba kepada sang anak itu dalam Bapak Ibu? Dalam sekali. Ini ceritanya ini ya. Udah baca ini ceritanya Bapak Ibu? Belum Pak. Belum Pak. Ya, ini dia. Belum Pak. Pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari yang pernah dirasakan oleh Suwardi. Suwardi ini Pak KHD ya. Ketika menghadapi setumpuk pekerjaan belum saat itu di Belanda ya. Ketiga ya, diungsikan ya dengan temannya, 2 orang lagi temannya itu ya. Karena selalu melakukan
penolakannya terhadap kenapa pribumi tidak dimanusiakan gitu ya di Indonesia. Kemudian tangis Asti ini anaknya Pak Tara, Bapak Ibu. Tangis Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan. Sering ya, kita lagi ngetik nih, anak kita nangis itu, ribut kali, gitu ya. Bawa duluan naik ke dalam. Ini di Belanda nih Bapak Ibu. Kondisi keuangan tidak memungkinkan, kondisinya lagi diasingkan oleh penjajah gitu ya. Tangis Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Saat itu Pak Ki Hajar Dewantara lagi mempersiapkan konsep Inggar Susung Tuludo Ingma Dia Mangun Karso ini Bapak Ibu. Lalu dengan serta-merta diseretnya lah si Asti itu Bapak Ibu. Seretnya Asti keluar. Dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya Asti kecil menangis di balik pintu. Empasan pintu. Jadi ditaruhnya di luar, ditutupnya pintu itu. Apakah pernah kita melakukan seperti itu? Nah, ketika Pak KHD melihat salju turun dari jendela itu, Bapak Ibu, berjatuhan, sadar Bapak KHD-nya, menyadarkan ketakutan pikirannya gitu ya. Dia lari secepatnya, dia buka pintu dan dia lihat Asti sudah tampak biru, Bapak Ibu. Menggigil kedinginan di luar. Dan salju itu udah turun. Nah, Suwardi saat itu menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata, terucaplah katanya kata kasih sepenuh hati itu, Pak Ibu. Namanya engkau akan kumuliakan anak. Kue bakale dak mulia akis lawase. Jadi apa yang udah terlontarkan itu kata-kata Allah itu mendengar Bapak Ibu. Tuhan itu mendengar apa kata-katanya. Terus Asti itu nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Karena dia bilang akan kumuliakan engkau anakku. Dan betul saja, Asti nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Asti tidak pernah dapat mengurus diri sendiri hingga sekarang Bapak. Seluruh keluarga itu selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwandi ini menjadi salah satu teori pendidikan kita Bapak Ibu dalam perguruan tinggi yang dicita-citakan. Itu Pak Doni dan kawan-kawan. Kenapa berhak pada saat begitu dalamnya lah saat itu ya. Mungkin namanya seorang bapak ya, anak nangis-nangis dia lagi kerja gitu kalut ini. Akhirnya mungkin saya juga pernah begitu Bapak Ibu. Saya juga mungkin pernah begitu. Saya mungkin pernah begitu. Tapi masalahnya saya bukan di negeri Belanda mungkin ya Bapak Ibu. Dan saya keluar pintu mungkin ya. Tapi kekesalan terhadap tangis anak itu kadang-kadang mungkin saya pernah merasakan juga Bapak Ibu. Nah, kalau orang tokoh pendidikan aja seperti itu pernah melakukan kesalahan, apalagi saya Bapak Ibu. Apalagi saya. Bahkan saya mungkin pernah bilang sama mahasiswa saya, kalian kalau nggak mau belajar nggak usah datang ke kampus Bapak Ibu. Dosen seperti apa saya itu? Dosen macam apa? Pedih mata jadi Itu pernah keluar Bapak Ibu dari mulut saya. Kalian kalau nggak mau belajar nggak usah. Dosen seperti apa saya? Nah itu Bapak Ibu. Sunyi Bapak Ibu. Jadi setiap jadwal mata kuliah nggak ada yang hadir. Saya ngomong gitu. Padahal satu orang yang saya bilang. Saya hanya menunjukkan ke satu orang, tapi mungkin yang lain merasa. Nggak pernah hadir ketika saya buka Zoom. Nah, lalu saya berefleksi. Saya ajak satu orang untuk ngopi di mana, minum. Terus saya fotokan, saya taruh di grup. Terus saya sapain satu-satu mahasiswa saya. Saya tanya apa kabarnya, gimana bapakmu belanja apa dagangannya, gimana kerjaanmu hari ini. Akhirnya suasana mencair kembali. Dan itu sangat menyesal. Nggak boleh sebenarnya saya keluarkan dari seorang. Kata-kata itu nggak boleh saya ucapkan dari sebagai seorang pendidik. Itu kasar sekali Bapak Ibu bagi seorang pendidik.
Padahal mereka menggaji saya kan sesungguhnya, kalau lihat kan mereka yang menggaji saya Bapak Ibu, bukan saya yang menggaji mereka. Kadang-kadang kita merasa lebih tahu dari orang lain. Itu ya Bapak Ibu ya. Begitu perjuangannya GHD ini dalam merumuskan pendidikan kita. Nah ini Nia Asti nih Bapak Ibu. Ternyata Nia Asti ini adalah seorang anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Nia Asti. Makanya dibilang tadi beliau akan menyantuni ya sampai kapanpun gitu ya. Pendidikan yang bermakna ini dia berpusat pada murid, berhamba pada sang anak Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Bu Vicky gimana Bu Vicky?